dosen, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema landasan epistemologi. Perkenalkan, nama saya Aida Fatha Akidah yang bertugas sebagai moderator. Dan adapun anggota kelompok saya, yang pertama sebagai pemateri 1 yaitu Sadia, dan yang kedua sebagai pemateri 2 yaitu Sania. Langsung saja untuk pemateri yang akan disampaikan oleh Sadia dan Sania. Oke, yang pertama ada landasan epistemologi. Landasan ini terbagi dua. Satu, terdapat konsep beserta aspek yang berkembang pada struktur ilmu pengetahuan. Contoh bentuknya seperti keyakinan, pengetahuan, pendapat, fakta, realitas, kesalahan, imajinasi, konseptualisasi, kebenaran, kemungkinan, dan kepastian. Yang kedua dari epistemologi. Epistemologi ini merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani. Di antaranya ada epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti pengetahuan sistematik. Menurut pendapat Simon Blackburn, dalam kamus filsafat ini menjelaskan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Jadi dapat kita ketahui bahwa epistemologi ini termasuk salah satu yang paling penting diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan. Yang pertama, untuk mendapatkan gambaran mengenai teori epistemologi menurut Az-Zarnuzi dalam kitab Ta'lim al-Muta'lim. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada teori epistemologi Az-Zarnuzi. Dapat disimpulkan bahwa teori pengetahuan yang ada di kitab Ta'lim al-Muta'lim berupa konsep pengetahuan, sumber pengetahuan, dan ukuran-ukuran pengetahuan. Manfaat selanjutnya mengenai penelitian ini yang berfungsi: 1. Memberikan kontribusi konsepsional mengenai teori epistemologi Az-Zarnuzi dalam kitab Ta'lim al-Muta'lim yang menyangkut tentang konsep pengetahuan, sumber pengetahuan, dan ukuran-ukuran pengetahuan. Yang kedua, memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsepsi epistemologi Az-Zarnuzi dalam bidang filsafat dan pemikiran Islam. Yang ketiga, memberikan pandangan yang menyeluruh dan final mengenai pemikiran Az-Zarnuzi khususnya dalam bidang filsafat epistemologi dalam kitab Ta'lim al-Muta'lim, baik mengenai kelebihan dan kekurangannya. Jadi kesimpulannya bahwa pendidikan akhlak yang ada pada teori epistemologi menurut Az-Zarnuzi tidak hanya berorientasi pada ranah ilmu pengetahuan saja dan keterampilan, akan tetapi lebih mengembangkan antara ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kerangka teori epistemologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani. Ada kata episteme yang artinya itu pengetahuan, dan ada kata logos yang artinya itu kata atau pembicaraan ataupun ilmu. Epistemologi ini merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang berkaitan tentang dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Jadi, epistemologi ini membicarakan tentang hakikat dari ilmu pengetahuan, dasar-dasarnya, sumber-sumbernya, ruang lingkup, dan sebagaimana mempertanggungjawabkan kebenarannya. Ini ada metode penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan. Bisa disebut dengan library research. Langkah-langkah kerjanya itu
ada dua sumber data. Yang pertama itu sumber primer, yang kedua itu sumber sekunder. Kalau sumber primer itu Kitab Ta'lim Al-Muta'lim karya Az-Zarnuji yang sudah ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia oleh saudara Ali Asyad. Menjadi bimbingan bagi penuntut ilmu pengetahuan, bisa disebut dengan terjemahan Ta'limul Muta'alim yang sudah diterbitkan oleh penerbit Menara Kudus. Jadi sumber data primer ini artinya itu seluruh rujukan mengenai konsep dan pemikiran Az-Zarnuji ini dapat dari sumber itu. Sedangkan kalau sekunder itu karya-karyanya atau buku-buku Az-Zarnuji yang masih asli maupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk memperkaya dan memperkuat penelitian ini. Kemudian di sini ada metode strukturalis. Metode-metode ditambah lain yang mendukung seperti 1. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data itu dimulai dengan pengumpulan kepustakaan. Jadi pertama itu cari naskah-naskah asli, selanjutnya itu manuskrip lain, setelah itu varian-varian dan mencari terjemahan pentingnya. Yang kedua itu induksi dan deduksi. Buku yang bersangkutan dipelajari sebagai satu keutuhan istilah dan konsep pokok satu persatuan menurut hubungan mereka. Bisa disebut dengan induksi, supaya dapat dipastikan kalau ada keraguan-keraguan atau dapat diterjemahkan dalam arti persisnya. Sedangkan deduksi itu visi dan gaya umum dalam keseluruhan teks dapat dipahami dengan lebih baik masing-masing pemakaiannya.